Selamat pagi kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Kika Ataya hadir ke tengah ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bincang Global untuk edisi hari ini 19 Maret 2020. Nah, di Bincang Global kawan global, nantinya Anda bisa bertanya melalui line HP kami di 087865110035 atau di 081339999670. Bisa juga melalui Facebook kami Global FM Lombok sampai tuntas nanti. Nah, kawan global, topik kita untuk kali ini adalah kesiapan Polda NTB dalam pengamanan pemilu kada 2020. Mungkin banyak hal yang ingin Anda pertanyakan kawan global. Sekali lagi silahkan Anda bertanya nantinya di line telepon kami ataupun melalui Facebook kami. Nah, di studio kami telah hadir dua narasumber yang akan menjawab rasa penasaran kita kawan global. Kita langsung saja sapa narasumber pertama, Bapak Kombes Pol Dewa Putu Maningkajaya. Beliau adalah Karo Ops Polda NTB. Selamat pagi Pak Dewa. Selamat pagi. Apa kabar Pak Dewa? Baik ya, alhamdulillah, senyumnya cerah ya Pak Dewa ya. Nah, sekali lagi kawan global, Pak Dewa sendiri beliau adalah Karo Ops Polda NTB, ditemani oleh Bapak Profesor Dr. Galang Asmara SHM Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Baik. Baik ya. Profesor Galang kawan global, beliau dari tokoh masyarakat katanya. Tokoh masyarakat. Oke, dari tokoh masyarakat. Nah, kawan global mungkin banyak yang penasaran ya, seperti apa sih persiapan pemilu kada 2020 dari Polda NTB sendiri, seperti apa juga respon masyarakat kawan global, apalagi di tengah isu yang sekarang merebak ya. Sekarang udah banyak banget informasi-informasi di mana-mana yang disebut itu pasti corona dan lain sebagainya. Nah, nantinya Anda bisa bertanya kawan global. Nah, Pak Dewa, Kika mau tanya terlebih dahulu nih, kesiapannya sudah sejauh mana memangnya Pak Dewa? Terima kasih untuk kesiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, khususnya di NTB ini dilaksanakan di 6 kabupaten 1 kota. Yang pertama September ya? Insya Allah September. September untuk pemungutannya ya. Okay. Tapi sebelumnya kan ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan gitu. Nah, yang kita laksanakan pilkada di NTB tahun 2020 ini adalah di Lombok Utara, kemudian Wali Kota Mataram, kemudian Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan 5 kabupaten. Itu yang kita laksanakan. Dengan kesiapan kita di sini seperti biasa, kita selalu melakukan operasi dengan sandi operasi Mantap Praja. Okay. Kalau dulu operasi Mantap Brata kalau kegiatan pemilu maupun pileg kemarin ya. Sekarang ini operasi Mantap Praja. Sedangkan pelaksanaannya sebenarnya ini nanti kita memulai secara serentak itu mulai dari tahapan awal, yaitu tahapan pendaftaran pasangan calon dan seterusnya. Sedangkan sekarang yang kita laksanakan adalah kegiatan-kegiatan cipta kondisi menjelang pelaksanaan pilkada itu. Itu yang kita persiapkan sekarang, walaupun nanti dimulainya itu adalah di bulan Juni. Oh, di bulan Juni, mulai dari tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan itu kita laksanakan kegiatan-kegiatan operasi. Okay. Tapi sebelumnya ini kita sudah lakukan juga beberapa kegiatan operasi dalam rangka tadi untuk masuk ke operasi Mantap Praja itu. Oke, ini pola pengamanannya seperti apa nih, Pak Dewa? Ya, untuk pola pengamanan kita itu ada terbuka, ada tertutup, dan pengerahan personil itu tergantung dari tahapan-tahapan itu. Oke. Untuk kekuatannya setiap tahapan itu pasti beda-beda. Pasti beda-beda ya? Pasti beda-beda karena ada yang jumlahnya banyak, ada yang sedikit. Itu kita lihat dari perkiraan keadaan intelijen sendiri. Baik. Nah, ini kira-kira berapa anggota nih yang akan diturunkan Pak Dewa? Nah, kalau dari tiap-tiap tahapan itu kita
bagi-bagi, ada polanya kita bagi-bagi. Contohnya umpamanya pada waktu kegiatan pendaftaran, katakan gitu ya. Pendaftaran itu kita mengerahkan sepertiganya, sepertiga dari kekuatan kita yang kita miliki. Dan seterusnya, nanti kalau pas waktu pemungutan suara itu kekuatannya adalah 2/3 dari jumlah personil yang ada di NTB ini. Untuk sementara waktu memang kita belum membutuhkan bantuan atau backup dari Mabes Polri. Kita sementara cukup untuk personil di NTB ini. Cukup dengan personil yang ada di NTB sendiri. Oke. Nah, ini kan di tengah isu pandemi corona nih, Profesor, ada banyak informasi yang berseliweran di media sosial. Kita setiap buka media sosial pasti ada aja isinya tentang corona nih ya, entah itu cara pencegahannya dan lain sebagainya, entah itu kasusnya dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan potensi penundaan pilkada ini gimana nih? Katanya banyak sekali yang mengatakan, wah jangan-jangan nanti pilkadanya bakal ditunda. Wah kayaknya bakal ditunda nih pilkadanya. Ini gimana nih tanggapannya Pak? Nanti saya tanya juga ke Pak Dewo. Silakan Profesor. Iya, terima kasih. Saya kira wajar ya kalau masyarakat mengkaitkan proses pilkada itu nanti dengan corona ini, apakah akan bisa dilangsungkan apa tidak gitu kan. Patut untuk menjadi pertanyaan, sebab kita lihat juga haji saja misalnya ya kan, yang merupakan ibadah yang bagi kaum muslim itu mutlak dilakukan, itu juga bisa ditunda. Bahkan isunya mau Jumatan juga disuruh tidak gitu kan di masjid gitu kan. Nah ini juga apalagi pilkada, jadi nanti kita akan lihat eskalasinya ya, sejauh mana nanti penyebaran ini gitu ya. Sebab ini kan berlangsungnya masih agak lama ya, September gitu kan, mudah-mudahan sudah selesai, itu sudah tidak ada lagi kasus gitu kan. Seperti sekarang juga di Cina kan sudah jauh sekali menurun. Betul. Kemungkinan kita dengan kesiagapan kita untuk mencegah sekarang ini, itu nanti penyebarannya mungkin akan jadi lebih cepat untuk diatasi gitu kan. Kita harapkan untuk tidak terjadi penundaan kan gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan partisipasi kita semua bagaimana mencegah diri dan mencegah orang lain gitu kan, untuk menularkan penyakit ya. Nah, itu mungkin akan sangat berpengaruh nanti kepada proses pilkada yang akan datang. Oke. Pak Dewo, tanggapannya Pak Dewo? Iya. Tentunya kita lihat situasi dan kondisi di lapangan nantinya. Dan itu pun karena ini merupakan produk-produk undang-undang juga, tentunya nanti pasti pengaruhnya ke aturan-aturan juga kan gitu. Ya kita berharap jangan sampai terjadi gitu. Namun demikian perlu saya sampaikan juga bahwa COVID-19 ini menurut WHO sudah mengeluarkan pernyataan kan gitu. Pernyataan bahwa ini sudah masuk epidemik global. Karena sudah memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan pertama itu adalah bahwa virus ini adalah virus mematikan. Kemudian sudah tersebar ke seluruh negara. Makanya kita diminta untuk mengantisipasi itu. Bapak Presiden sendiri sudah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 ini untuk penanggulangan daripada COVID-19 ini. Nah makanya yang seperti kita lakukan sekarang marak semua, ada yang kegiatan-kegiatan pencegahan berupa kerja bakti, kemudian penyemprotan dan lain sebagainya itu bentuk-bentuk antisipasi. Ya kita berharap katakan Juni sampai ini bisa tahapan-tahapan itu bisa terlaksana dengan baik, kira-kira begitu, tidak ada perubahan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan, kira-kira begitu. Kita sih berharapnya memang sesuai rencana ya Pak Dewo ya. Jangan sampai terganggu ya. Semoga saja memang keadaan kedepannya akan lebih baik ya. Betul. Bukannya memburuk. Nah Pak Dewo, ada titik-titik yang dikhususkan nggak untuk pengamanan ini sendiri Pak Dewo? Iya, kalau kita biasanya memapping kerawanan-kerawanan dari tiap-tiap tahapan itu, karena kita sudah melaksanakan kegiatan ini udah berulang-ulang ya. Pernah pilkada serentak, kemudian ada pileg, pemilu. Saya pikir kerawanannya hampir sama semua.
Nah, hasil mapping dari masing-masing Polres itu yang saya sudah terima. Kerawanan-kerawanan itu kalau kita sudah tahu, itu kita berusaha untuk menghilangkan itu, minimal meminimalisir, kira-kira seperti itu. Nah, persoalan-persoalan yang muncul itu banyak disebabkan oleh beberapa faktor ya di sini. Bisa dari penyelenggaranya itu sendiri, contoh KPU, Bawaslu, bisa juga dari media, kan gitu nih. Kemudian bisa juga dari aparat keamanan itu sendiri, dari partai politik juga, masyarakat, dan pemerintah daerah itu juga punya potensi semua untuk terjadi persoalan-persoalan. Katakanlah umpamanya, kalau saya kasih contoh umpamanya dari KPU umpamanya, bagaimana pencetakan kertas suaranya cepat atau tidak, karena ini mempengaruhi juga distribusinya bagaimana. Kadang-kadang ini yang sering terjadi umpamanya kertas suara di tempat A larinya ke Z. Itu juga pada saatnya begitu dibuka juga itu menghambat juga pelaksanaan kegiatan itu. Menimbulkan protes lagi. Ya, gitu itu dari segi distribusinya. Kemudian juga tentang pro kontra calon. Katakan sekarang ini mbaknya sudah masuk pendaftaran calon independen, artinya masih verifikasi itu sebelum masuk ke penetapan calon itu kan ada beberapa yang harus dilakukan pengecekan. Nah, ini harus benar-benar dilakukan verifikasi yang benar sehingga kalau toh nanti ada gugatan dan lain sebagainya bisa dijawab dengan baik dan bisa memuaskan katakan orang yang gagal gitu. Kita lihat di media kan sudah ada beberapa calon independen ini yang yang ditolak, kira-kira seperti itu. Tapi cukup bagus sekarang karena yang menolak pun sudah mengikuti jalur aturan main yang ada gitunya. Berarti masyarakat lebih siap gitu ya? Ya itu. Kemudian kalau dari aparat sendiri, ya dari dulu lah masalah netralitas ini kan itu pasti yang jadi masalah gitu. Nah, itu lebih bisa menimbulkan masalah. Nah, ini dari sekarang ya kita sampaikan, mungkin ada maklumat dan lain sebagainya untuk jangan berpihak ke A dan atau ke B gitunya. Harus netral. Ya netral. Itu potensi-potensi ini. Dan saya juga berharap ini masyarakat juga jangan di saatnya nanti, di saat kita melakukan kegiatan pemungutan suara nggak punya kartu pemanggilan atau tidak terdaftar padahal sudah diumumkan ini, kalau tidak terdaftar ya kita harapkan supaya proaktif. Proaktif banyak tidak punya KTP pergi ke Dukcapil untuk mendapatkan minimal surat terdaftar gitunya, itu kan nanti dikeluarkan dari Dukcapil, itu kan bisa dipakai nanti untuk ini. Nah, itu diberitahukan. Jadi semua saling ini. Kalau ada juga masalah di DPT dan lain sebagainya, oh ini umurnya terdaftar di DPT tapi ini silakan dilaporkan supaya dicoret sehingga pada waktunya nanti tidak ada komplain-komplain masalah-masalah yang seperti itu. Kira-kira itu yang yang kita identifikasi seperti itu. Dan kepada media ya ini semuanya ini ya supaya objektif lah, tidak berpihak ke salah satu calon. Ini kan kita lihat selama ini ada yang diborong sama ini itu, yang lain nggak di ini kecil-kecil ya, seimbang lah gitunya, harus objektif lah, sama-sama adil untuk memberitakan dari masing-masing calon, kira-kira begitu. Baik, Profesor, apa tanggapannya nih Profesor mengenai persoalan-persoalan yang sering kali muncul mulai dari tahapan pemilu kada sampai pemilu kada nantinya? Ya, ini pertama kita harus menyadari bahwa pemilu kada itu kan suatu proses demokrasi gitu ya. Dalam arti bahwa ini hak rakyat gitu untuk itu. Dan dalam hal ini maka rakyat sebetulnya jangan terlalu menganggap itu seperti halal haram gitu ya. Artinya nanti kalau kita memilih itu
ya dengan penuh rasa persaudaraan lah gitu, bukan kemudian si A itu nanti kalau umpamanya dia akan menang tidak boleh gitu, jangan begitu gitu, jangan terlalu kaku kita menilai bahwa seseorang itu adalah yang paling baik atau yang buruk gitu ya. Artinya di sini ada nasib ya, jadi kesadaran lah gitu bagi masyarakat untuk kita menganggap bahwa proses ini adalah proses yang wajar saja itu. Sebab kadang-kadang masyarakat itu terlalu antipati gitu kepada satu calon tertentu sehingga menguras tenaga biaya untuk itu gitu kan. Dan perlu diingat bahwa ini adalah amanah sebenarnya kan, bagi calon sendiri juga jangan terlalu menganggap dirinya itu harus menang gitu kan. Nah, sehingga di sini kita harus tempatkan itu sebagai amanah. Kalau umpamanya ada amanah dari Tuhan ya kita terima. Kalau enggak ya jangan kita berkeras gitu kan. Apalagi kalau membuat-buat satu yang benar menjadi salah atau kesalahan menjadi yang benar dengan berbagai macam cara. Hasilnya memang segitu tapi kita membuat kebohongan misalnya kan. Bahwa saya tidak memperoleh segitu, lebih banyak daripada itu untuk membuat opini supaya dia itu menjadi orang yang sebenarnya memenangkan itu. Jangan begitu gitu kan. Jadi yang penting kita sekarang ini menghadapi ini harus dengan penuh kejujuran gitu ya. Termasuk juga penyelenggara. Yang kita harapkan penyelenggara ini jangan seperti kasus yang kemarin kita dengar juga kan, ada yang tidak jujur gitu kan, ada keberpihakan kepada satu calon tertentu gitu. Begitu juga calon juga ya jangan membuat hal-hal yang melanggar hukum gitu kan. Jadi seringkali kita mendengar seorang calon itu membuat janji-janji gitu kepada masyarakat dan kemudian memberikan sesuatu yang melebihi daripada yang diharapkan ya dari segi hukum gitu kan. Ya katakanlah memberi sumbangan yang begitu besar yang kemudian itu sebetulnya satu cara yang tidak betul juga gitu kan. Kepada masyarakat gitu. Oke, baik. 9,7 Radio Global FM, nomor kawan global, silakan untuk Anda yang ingin bertanya, kami nantikan Anda di 081 339 90670 atau di 087 865 67 atau di 087 865 110 035. Bisa juga melalui Facebook kami Global FM, nomor kawan global. Sampai tuntas nanti, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Global.